Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ramadan Saputra BP 18 10 53 10 46. Teman saya Faisal Kalis Arman 18 10 53 10 49 dan Fauzan Amirul Haq 18 10 53 10 51. Baik, kami akan membahas yang berjudul yaitu life cycle costing, strategic cost management and the value change. Baik, pertama itu apa itu life cycle costing? Life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Next. Konsep siklus hidup produk. Baik, sebelum itu konsep life cycle costing adalah manajemen biaya strategis menekankan pentingnya fokus eksternal dan kebutuhan untuk mengenali dan memanfaatkan hubungan baik internal maupun eksternal. Siklus hidup biaya manajemen adalah pendekatan terkait yang membangun kerangka kerja konseptual yang memfasilitasi kemampuan manajemen untuk mengeksploitasi hubungan internal dan eksternal. Siklus hidup sudut pandang produk adalah hanya untuk produk yang ada dari konsepsi pengabaian. Biasanya siklus hidup produk mengacu pada produk kelas secara keseluruhan seperti mobil, tapi itu juga dapat merujuk kepada bentuk-bentuk tertentu seperti station wagon dan merek tertentu atau model seperti Toyota Camry. Pandang produsen barang atau jasa telah dua sudut pandang mengenai siklus hidup. Sudut pandang siklus hidup produk dan sudut pandang interaktif. Sudut pandang siklus hidup produk itu sudut pandang pemasaran dan sudut pandang produksi. Sudut pandang pemasaran menggambarkan pola umum penjualan produk saat melewati tahapan siklus hidup yang berbeda. Pola umum pandangan pemasaran siklus hidup produk. Tahap yang berbeda yang diidentifikasi oleh pameran adalah pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Tahap pengenalan ini ditandai dengan kegiatan produksi awal dan startup, di mana fokusnya adalah pada mendapatkan pijakan di pasar. Sebagai grafik menunjukkan ada tidak ada penjualan untuk jangka waktu, masa praproduksi, dan kemudian lambat pertumbuhan penjualan seperti produk diperkenalkan. Next. Sudut pandang siklus hidup produk terdiri atas tiga. Yang pertama itu marketing viewpoint, yang kedua production, dan ketiga consumable. Yang pertama itu marketing viewpoint. Produsen barang atau jasa memiliki dua sudut pandang tentang siklus hidup produk, yaitu sudut pandang pemasaran dan sudut pandang produksi. Sudut pandang pemasaran menggambarkan pola penjualan umum suatu produk saat melewati tahapan siklus hidup yang berbeda. Yang kedua itu production. Sudut pandang produksi menekan pada biaya siklus hidup, sedangkan sudut pandang pasar menekankan pada perilaku pendapatan penjualan. Dan yang ketiga itu consumable. Sudut pandang siklus hidup konsumsi menekankan kinerja produk untuk harga tertentu. Next. Baiklah, selanjutnya itu sudut pandang interaktif. Sudut pandang interaktif terdiri atas dua, yaitu pendekatan yang menghasilkan dan pengurangan biaya. Pendekatan yang menghasilkan. Peningkatan pendapatan bergantung pada pemasaran tahapan siklus hidup dan efek nilai pelanggan. Misalnya, strategi harga bervariasi dengan tahapan. Dalam tahap perkenalan, seperti yang disebutkan sebelumnya, harga yang lebih tinggi dapat diisi karena pelanggan harga kurang sensitif dan lebih tertarik pada kinerja. Dalam tahap kedewasaan, pelanggan sangat sensitif terhadap harga dan performa. Hal ini menunjukkan bahwa menambahkan fitur, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kemampuan rawatan, dan menawarkan produk yang disesuaikan semua
mungkin strategi yang baik untuk mengikuti. Pada tahap ini, diferensiasi penting untuk peningkatan pendapatan untuk menjadi layak. Namun, pelanggan harus bersedia membayar premi untuk perbaikan dalam kinerja produk. Selain itu, premium harus melebihi biaya insurance produsen dalam memberikan atribut produk baru. Pada tahap penurunan, pendapatan dapat ditingkatkan dengan menemukan pengguna baru dan pelanggan baru untuk produksi. Sebuah contoh yang baik adalah penggunaan lengan dan palu. Selanjutnya itu biaya pengurangan. Biaya pengurangan tidak ada biaya kontrol, adalah penekanan manajemen biaya siklus hidup. Strategi pengurangan biaya harus secara eksplisit mengakui bahwa tindakan yang diambil dalam tahap awal siklus hidup produksi dapat menurunkan biaya untuk tahap produksi dan konsumsi. Baik. Contoh dari pengurangan biaya itu sebuah fungsional berbasis biaya sistem biasanya akan tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung biaya manajemen siklus hidup. Sistem biaya berbasis fungsional menekankan penggunaan biaya berbasis unit driver untuk menggambarkan perilaku biaya. Fokus pada kegiatan produksi, menggambarkan kegiatan logistik dan purchase, dan biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya lainnya non-manufacturing sebagai mereka dikeluarkan. Sistem biaya berbasis fungsional tidak pernah mengumpulkan sejarah lengkap produk yang biaya atas siklus kehidupan. Pada dasarnya, sistem biaya berbasis GAAP tidak mendukung tuntutan biaya siklus hidup. Aktivitas biaya sistem berbasis namun menghasilkan informasi tentang kegiatan termasuk praproduksi dan kegiatan post-production dan biaya driver. Target biaya siklus menekankan pengurangan biaya tidak kontrol. Target biaya menjadi alat yang sangat berguna untuk menetapkan tujuan-tujuan pengurangan biaya selama tahap desain. Biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang diperlukan untuk menangkap pangsa pasar telah ditetapkan dan keuntungan yang dikehendaki per unit. Harga penjualan mencerminkan spesifikasi produk atau fungsi-fungsi yang dihargai oleh pelanggan disebut sebagai fungsi produksi. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu biaya hulu, yang kedua biaya produksi, dan ketiga biaya hilir. Biaya hulu terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua itu biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga itu biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, dan pengangkutan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, terima kasih Ramadan. Untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pembahasan mengenai konsep porter dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita setidaknya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dari porter. Nah, untuk porter sendiri menyebutkan bahwasannya perusahaan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan tersebut secara berkelanjutan dengan menerapkan satu dari dua strategi yang telah porter keluarkan. Konsep yang pertama yaitu low cost strategi dan yang kedua itu adalah difference strategi. Untuk low cost strategi, fokus utamanya dari low cost strategi adalah untuk meraih biaya rendah secara relatif terhadap pesaing atau dimaksud dengan meraih kepemimpinan dari biaya tersebut.
Kepemimpinan biaya tersebut dapat dicapai melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomi, dalam produksi, experience curve effect, pengendalian biaya secara ketat, dan juga meminimalisasi biaya pada beberapa area seperti research and development, service, sales force, atau advertising atau iklan. Untuk cost leadership atau kepemimpinan biaya merupakan salah satu dari generik strategi. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, untuk itu dapat dijalankan strategi ini, perusahaan perlu memiliki economic scale lebih tinggi atau memiliki keunggulan dalam produktivitasnya. Dengan kata lain, perusahaan tersebut mengerahkan dirinya menjadi produsen yang low cost dalam industri untuk setiap level kualitas. Dan juga dalam strategi ini mempunyai dua macam strategi turunan. Yang pertama itu ada produk yang dijual dalam rata-rata harga industri untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing, dan yang kedua itu ada produk dijual di bawah rata-rata harga industri untuk meraih market share yang lebih luas gitu. Nah, ada beberapa keadaan yang menunjukkan lingkungan yang untuk mendapatkan keuntungan maupun merugikan bagi perusahaan ketika akan menjalankan strategi low cost ini. Contohnya itu seperti ketika pembeli dihadapkan pada diferensiasi nilai terlalu banyak dengan produk lain, maka pembeli tersebut cenderung akan sensitif terhadap harga dan para pesaing juga tidak akan segera menyesuaikan harga yang lebih rendah. Maka situasi ini akan mendukung berjalannya strategi ini. Sebaliknya, ketika tidak ada perubahan dari selera konsumen, teknologi dan juga harga serta biaya, aktivitas yang diambil untuk mencapai biaya rendah sangatlah langka ataupun mahal untuk ditiru. Maka strategi ini menjadi kurang efektif jikalau diterapkan. Nah, dengan menjalankan strategi low cost ini, perusahaan harus memiliki kelebihan dalam aspek pangsa pasar yang lebih luas ataupun akses ke sumber daya seperti bahan baku, komponen, tenaga kerja yang lebih baik. Dengan keuntungan dari dua hal tersebut, kita dapat mengkombinasikannya dengan proses bisnis yang efisien. Nah, dan juga ada suatu kasus jika perusahaan berkompetisi tidak dapat menurunkan biaya-biayanya ataupun jumlahnya yang sama, maka perusahaan tersebut dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya berdasarkan biaya low cost tadi. Dapat disimpulkan bahwa cost leadership ataupun turunan dari strategi low cost strategi ini dapat diraih dengan cara yang pertama keputusan outsourcing dan vertical integration yang optimal, yang kedua itu meningkatkan efisiensi dalam setiap value chain, dan yang ketiga itu adalah mendapatkan sumber input yang murah. Nah, contohnya untuk perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan strategi ini kayak perusahaan Texas Instruments pada consumer elektronik, Emerson Electronic pada motor listrik, Hyundai pada otomotif ataupun mobil gitu. Juga kita dapat melihat kayak di Black & Decker untuk alat-alat bermesin, juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya kayak Kmart di bisnis retail. Selanjutnya, untuk konsep Porter yang kedua itu mengenai differentiation strategi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui untuk differentiation strategi ini adalah untuk menciptakan suatu yang mana pelanggan memandangnya sebagai satu yang unik gitu. Nah, keunikan seperti ini dapat kita lihat melalui contoh sepertinya beberapa pendekatan kayak loyalitas merek, kayak perusahaan Coca-Cola pada industri minuman ringan. Orang-orang sudah mengetahui dan orang-orang pun juga sudah paham gitu dari perusahaan Coca-Cola ini gitu. Dan siapa yang tidak mengetahui perusahaan Coca-Cola ini? Terus juga untuk dari segi layanan pelanggan yang unggul gitu, kayak di IBM pada bisnis komputer, terus juga kayak Caterpillar Tractor pada bisnis peralatan konstruksi dan lainnya gitu.
Banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan strategi differentiation strategi ini. Mungkin kita juga bisa melihat beberapa perusahaan dengan strategi diferensiasi ini kayak Mercedes-Benz, terus juga jam tangan Rolex dan lainnya gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah strategic cost management and value chain. Boleh dilanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit pembahasan mengenai value chain. Nah, untuk value chain ini adalah pola yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami posisi dari biaya dan juga mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dari implementasi strategi dari bisnisnya gitu. Nah, rantai nilai ataupun value chain ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan itu ataupun sebuah produk bergerak dari tahap bahan baku ke proses pelanggan ataupun proses akhir gitu. Untuk rantai nilai ini menggambarkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa yang telah diatur sedemikian rupa dan juga melalui berbagai macam tahapan produksi, seperti melibatkan kombinasi transformasi fisik dan juga memasukkan dari berbagai produsen jasa. Nah, aktivitas dari nilai ini dapat kita kembangkan ataupun kita ketahui dari dua tipe yang luas, yaitu yang pertama aktivitas primer dan juga aktivitas sekunder ataupun aktivitas pendukung. Boleh next. Nah, yang pertama itu primary activities ataupun aktivitas primer. Dapat kita ketahui untuk aktivitas primer ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualan dan juga distribusinya ke para pembeli dan juga layanan setelah penjualan. Dari aktivitas primer ini ada beberapa contoh kegiatan ataupun langkah yang dilakukan. Yang pertama inbound logistik. Nah, untuk inbound logistik ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Nah, untuk inbound ini kita bisa ketahui logistik tersebut dihubungkan dengan menerima, menyimpan dan juga menyebarkan input-input ke produk, termasuk di dalamnya penanganan bahan baku, gudang dan juga kontrol persediaan. Yang kedua itu ada mohon maaf sebelumnya, sebenarnya itu untuk nomor 2 itu ada operation. Nah, untuk operation ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output. Untuk operation ini segala aktivitas yang diperlukan untuk mengkonversi input yang disediakan oleh logistik masuk ke bentuk produk akhir. Untuk kegiatan ini di dalamnya itu ada permesinan, pengemasan, perakitan, pemilihan peralatan. Yang ketiga itu ada outbound logistik. Nah, untuk outbound logistik ini sendiri adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen atau pendistribusian konteksnya gitu. Untuk outbound ini ada outbound penyimpanan dan juga pendistribusian secara fisik produk final kepada pelanggan, meliputi penyimpanan barang jadi di gudang, terus penanganan bahan baku dan juga pemrosesan pemesanan. Yang keempat itu ada marketing and sales. Nah, aktivitas ini berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Marketing and sales ini adalah aktivitas yang diselesaikan untuk menyediakan sarana untuk para pelanggan agar dapat membeli produk dan juga mempengaruhinya. Untuk secara efektifnya itu memasarkan dan juga menjual produk. Perusahaan juga bakalan mengembangkan iklan-iklan dan juga kampanye secara profesional, serta memilih jaringan distribusinya yang tepat. Dan yang terakhir itu adalah service. Nah, untuk kegiatan ini adalah aktivitas yang mempertahankan dan juga meningkatkan nilai dari produk tersebut gitu. Untuk service ini kan sebenarnya adalah konteks pelayanan gitu. Nah, pelayanan di sini adalah perusahaan terlibat dalam sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan jasa, termasuk dengan instalasi, perbaikan, pelatihan dan juga penyesuaian. Boleh next.
Selanjutnya itu ada support activities ataupun aktivitas pendukung. Nah, untuk aktivitas pendukung ini sendiri adalah aktivitas yang menyediakan dukungan yang diperlukan bagi keberlangsungan dari aktivitas primer. Yang pertama itu ada kegiatan ataupun aktivitas procurement yang berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Procurement ini sendiri dengan nama lain ataupun konteks lain itu kita sebutnya pembelian ataupun pengadaan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam membeli input-input yang diperlukan untuk memproduksi produk perusahaan. Nah, untuk input ini sendiri kita dapat ketahui kayak item-item yang dikonsumsi selama proses manufaktur produk. Yang kedua ada human resource development. Untuk kegiatan ini sendiri adalah pengaturan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian dari karyawan tersebut. Nah, untuk human resource management ini sendiri, itu adalah aktivitas yang melibatkan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan juga pemberian kompensasi kepada semua personal. Untuk kegiatan yang ketiga itu adalah technological development. Untuk technological development ini sendiri adalah pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur, dan juga di dalamnya ada transformasi produk dari input menjadi output. Untuk teknologi development ini sendiri, aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki produk dan juga proses yang digunakan perusahaan untuk memproduksinya. Pengembangan teknologi dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara gitu. Misalnya peralatan proses, desain riset, pengembangan dasar, dan juga prosedur dari pemberian servis. Dan yang keempat itu adalah infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur ini sendiri terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi seperti departemen akuntansi, departemen keuangan, departemen perencanaan, dan lainnya yang melayani kebutuhan organisasi dan juga mengikat bagian-bagian menjadi sebuah kesatuan. Untuk kegiatan dari infrastruktur ini sendiri itu dapat kita ketahui seperti aktivitas general manajemen, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan juga relasi terhadap pemerintah. Dan diperlukan juga untuk mendukung kerja seluruh dari lantai nilai melalui infrastruktur ini. Perusahaan juga bakalan secara efektif dan juga konsisten mengidentifikasi peluang-peluang serta ancaman-ancaman yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai value chain versus value added analysis. Nah, sedikit menggambarkan mengenai value chain versus value added analysis ini sendiri. Konsep ini dibedakan. Nah, konsep value added sendiri itu merupakan analisis nilai tambah yang dimulai dari saat pembelian bahan baku sampai dengan produk jadi. Untuk konsep value added menekankan pada penambahan nilai produk selama proses produksi di dalam perusahaan. Nah, semua biaya yang non value added akan dihilangkan dan perusahaan bakalan fokus pada hal-hal yang mempunyai nilai produk gitu. Untuk konsep ini sendiri mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena analisisnya terlalu lambat dan juga analisis dimulai saat bahan baku dibeli dan tidak memperhatikan saat pembentukan nilai yang terjadi pada aktivitas yang dilakukan pemasok bahan baku tersebut, dan terlalu cepat juga selesai sebab analisis berakhir saat produk selesai diproses dan mengabaikan proses distribusi produk ke tangan pelanggan dan penanganan setelah itu gitu. Nah, untuk hal ini mengakibatkan perusahaan kehilangan kesempatan ataupun miss opportunities-nya untuk mengeksplorasi hubungan dengan pemasok dan juga konsumen untuk memantapkan posisinya dalam persaingan pasar. Nah, kita juga dapat mengetahui kelemahan ini terjadi karena perusahaan tidak mengeksplorasi hubungan dengan konsumen ataupun pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat diberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal peningkatan kualitas bahan baku, waktu pengantaran bahan baku, terus juga biaya yang rendah bakalan juga diterapkan. Sedangkan hubungan
dengan konsumen dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam konteks loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Di lain pihak, analisis value chain ini merupakan analisis dari aktivitas-aktivitas yang menghasilkan nilai, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Konsep value chain ini sendiri bakalan memberikan perspektif ataupun pandangan terkait letak perusahaan dalam rantai nilai industri. Untuk konsep value chain ini sendiri lebih luas dibandingkan konsep value added, dan dapat dikatakan value added merupakan bagian dari value chain. Mungkin itu untuk pembahasan selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya Faisal Kalis. Terima kasih Fauzan. Next. Selanjutnya itu ada metodologi analisis value chain. Pada subbab berikut, metodologi analisis value chain merupakan metodologi dalam membuat dan menggunakan value chain mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi value chain, yang dimulai dari industri, lalu membuat daftar biaya, pendapatan, dan aset-aset untuk tiap aktivitas. Ada yang kedua, ada mengidentifikasi cost driver yang mengatur setiap value activity. Dan yang ketiga, ada membangun sustainable competitive advantage, baik dengan mengendalikan cost drivers lebih baik dari pesaing atau dengan merek konfigurasi value chain. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu identifying value chain atau mengidentifikasi value chain. Nah, langkah ini harus dilakukan dengan ide untuk mendapatkan competitive advantage. Penilaian competitive advantage tidak dapat diuji sepenuhnya pada level industri secara keseluruhan. Nah, value chain itu sendiri bagi suatu industri dalam aktivitas yang berbeda, oleh karena itu, starting point analysis cost didefinisikan dalam value chain industri. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan cost, pendapatan, dan aset dalam berbagai nilai aktivitas. Setelah mengidentifikasi value chain, cost operasional, pendapatan, serta aset harus dibebankan pada nilai aktivitas secara individual. Nah, untuk nilai aktivitas intermediate, pendapatan harus ditetapkan dengan menyesuaikan harga transfer internal dengan harga pasar. Nah, step yang kedua itu ada diagnosing cost driver atau mengidentifikasi cost driver yang mengatur setiap value activity. Nah, dalam akuntansi manajemen konvensional, fungsi utama suatu cost driver adalah volume output, yaitu konsep biaya berhubungan dengan volume input, biaya tetap versus biaya variabel, lalu biaya rata-rata versus biaya marginal, biaya volume analisis profit, serta analisis break-even, budget fleksibel, dan margin kontribusi. Nah, pada diagnosing cost driver sendiri itu untuk cost driver itu sendiri terdiri atas dua. Yang pertama ada structural cost driver. Nah, cost driver struktural sendiri adalah aktivitas usaha guna memenuhi permintaan konsumen yang mempengaruhi biaya dalam tingkat struktural perusahaan. Yang mana hal ini meliputi lokasi usaha, skala usaha, bentuk badan usaha, struktur organisasi, teknologi, serta infrastruktur yang akan digunakan dalam menjalankan usaha. Nah, pilihan strategi yang harus dibuat perusahaan tentang ekonomi struktural cost driver, yaitu yang pertama ada scale, yaitu berapa ukuran investasi dalam manufacturing, research and development, serta marketing research. Yang kedua ada scope, yaitu bagaimana tingkat integrasi secara vertikal. Yang ketiga ada experience, yaitu berapa banyak waktu yang dibutuhkan perusahaan di masa lalu dan apakah masih bisa dilakukan dalam waktu yang sama untuk saat sekarang. Yang keempat ada teknologi, itu berkaitan dengan proses teknologi apa yang akan digunakan dalam masing-masing tahap value chain perusahaan. Dan yang terakhir yaitu complexity, seberapa luas lini produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen. Nah, untuk bentuk cost driver yang kedua itu ada executional cost driver. Kategori
kedua dari pemicu biaya yaitu executional cost driver adalah biaya ini merupakan biaya penentu di mana perusahaan yang bergantung pada kemampuannya dalam mengeksekusi biaya. Artinya untuk setiap jadi misalnya ada skala yang tidak ekonomis untuk lingkup sebuah lini produk yang lebih kompleks. Yang tentu lebih buruk dari lini yang kurang kompleks. Terlalu banyak pengalaman yang dapat menjadi sama buruknya seperti terlalu sedikit pengalaman di dalam lingkungan yang dinamis. Contohnya itu ada pada Texas Instruments, yang mana kejadiannya itu menekankan kurva belajar dan menjadi produsen biaya terendah di dunia microchip usang. Untuk daftar-daftar yang mendasar atas executional cost driver, yang pertama itu adalah workforce involvement, atau keterlibatan tenaga kerja, atau dapat juga disebut dengan partisipasi. Yang akan dibahas di sini adalah apakah tenaga kerja memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau yang disebut dengan Kaizen. Yang kedua adalah total quality management, berkaitan dengan apakah tenaga kerja yang ada memiliki komitmen terhadap kualitas produk secara total. Yang ketiga ada capacity utilization, berkaitan dengan apa yang merupakan pilihan skala pada pembangunan pabrik maksimum. Yang keempat, plan layout efficiency, yaitu berkaitan dengan seberapa efisien terhadap norma saat dilakukan tata letak pabrik. Yang kelima ada product configuration, berkaitan dengan apakah desain atau formulasi produk sudah berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir itu linkage with suppliers or customers, yaitu berkaitan dengan apakah hubungan dengan pemasok atau pelanggan sudah dieksploitasi sehubungan dengan value chain perusahaan. Nah, step yang ketiga itu ada developing sustainable competitive advantage. Pada tahap ketiga, dalam membangun dan menggunakan value chain adalah dengan mengembangkan competitive advantage yang dapat menopang perusahaan. Untuk masing-masing aktivitas, pertanyaan-pertanyaan utama yang dapat mengembangkan competitive advantage adalah, yang pertama, dapatkah biaya-biaya dalam aktivitas tersebut diturunkan dengan value atau pendapatan konstan? Dan pertanyaan yang kedua itu, dapatkah value atau pendapatan ditingkatkan dalam aktivitas-aktivitas ini dengan tetap mempertahankan biaya konstan? Selanjutnya, strategi for competitive advantage. Nah, analisis value chain sangat bermanfaat untuk menciptakan keunggulan kompetitif di dalam kondisi persaingan yang semakin ketat. Karena analisa value chain mengidentifikasi hubungan internal dan eksternal sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan biaya maupun dengan strategi diferensiasi. Dengan analisa value chain, perusahaan dapat menentukan dan mengidentifikasi hubungan yang terdapat dalam perusahaan, baik hubungan eksternal maupun hubungan internal. Hubungan internal akan menjaga keterkaitan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari value chain. Sedangkan hubungan eksternal akan menjaga keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan pemasok dan konsumennya. Dan terakhir, analisis biaya secara tradisional akan memfokuskan atas perhatian kepada value added dengan munculnya kesalahan dan bahwa hal tersebut adalah satu-satunya area di mana perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Baiklah, sedikit kesimpulan, yaitu life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Dan perusahaan dapat menerapkan dua strategi, yaitu yang pertama adalah cost strategy dan refresh strategy. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami pun minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.